Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan dan Tang Haotian bergerak cepat di udara, terjerat seperti dua cahaya dan bayangan bertarung dengan sengit. Tang Haotian tidak ingin menghancurkan benteng Yanmen dan Tan Ying. Melihat gunung-gunung di bawah hancur seperti bukit pasir, dia terbang tinggi ke langit, memimpin pertempuran antara dia dan Xiaoyan ke ketinggian 1000 meter. Saat Xiaoyan dan Tang Haotian sedang bertarung, banyak kekuatan dari klan Xiao juga bertarung sengit dengan Dao Sheng dari Tang Besar. Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Qingsui, Jiu Bai, Linglong, Duan Heyu. 6 orang ini semuanya sangat kuat. Meskipun orang suci yang bertarung di Dali tidak sebanyak dinasti Tang, 6 orang ini bersatu dan bertarung melawan dinasti Tang sendirian. Melihat bahwa 6 orang suci yang bertarung di Dali mampu mencapai lebih dari selusin orang yang bertarung di dinasti Tang, para praktisi yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Keenam orang ini benar-benar menakutkan, dan kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melampaui level mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, Duan Heyu adalah yang paling kuat, dan dia menggunakan bentuk terkuat dari 6 meridian Excalibur. 6 pedang samsara. Reinkarnasi 6 pedang. Duan Heyu mengeluarkan teriakan. Telapak tangannya tiba-tiba menampar kehampaan di depannya. 6 pedang Ki berputar dengan cepat, dan seberkas cahaya yang menyilaukan keluar menyerbu musuh. Dan tidak ada musuh yang bisa menghindar. Lebih dari 20 Daojun dan 50 Daojeng dari dinasti Tang langsung terkena sinar cahaya. Dan siapapun yang terkena langsung ditusuk oleh berkas cahaya. Duan Heyu terus menampilkan skill bertarung yang kuat ini. Dan di bawah skill bertarung ini, tentara Tang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka. Nalan Qingsui di sisi lain, berjalan di atas kursi giok baulian, memegang pedang panjang dan berlari di antara orang banyak. 10 kelopak teratai berayun ke atas dan ke bawah. Tubuhnya seperti 10 pisau tajam. Semua pria kuat yang masuk dalam radius tubuhnya hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan penuhnya, musuh yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Selain itu, Jiu Bai, Linglong, dan Liu Xiaohui semuanya sangat kokoh, bergegas dengan panik di antara kerumunan. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai tragis. Suara keras lainnya keluar di langit. Tang Haotian dan Xiaoyan bertempur sengit lagi di langit. Dan fluktuasi energi yang mengerikan segera tersapu. Tiba-tiba celah emas muncul di depan Tang Haotian dan kemudian menyebar ke arah Xiaoyan secepat kilat, mencoba menelan Xiaoyan ke dalamnya. Menghadapi retakan ruang yang menyebar dengan cepat, Xiaoyan menghentakkan kakinya meninggalkan bayangan, menghindari celah ruang. Namun pada saat ini, Tang Haotian tiba-tiba berteriak dan celah besar di angkasa meroket dengan kecepatan yang melampaui cahaya, menelan Xiaoyan dalam sekejap, dan kemudian dia sendiri mengikutinya. Tang Haotian benar-benar menggunakan dunia batin untuk bertarung, yang setara dengan fakta bahwa satu orang di antara dia dan Xiaoyan harus mati. Jika kedua belah pihak tidak mati, pertempuran tidak akan bisa berhenti sama sekali. Dua kekuatan Dao Sheng tingkat ketiga yang besar benar-benar menghilang di depan semua orang. Dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan memutuskan untuk mati. Tetapi para praktisi yang menyaksikan pertempuran tidak berniat untuk pergi dan terus tinggal di langit untuk menyaksikan pertempuran orang lain. Pertempuran tragis ini berlangsung sepanjang malam dan pasukan Tang dan Dali menderita banyak korban. Di bawah serangan gabungan tentara Dali, tentara Tang Haotian, dan tentara Tang Xiaotian, setelah malam pembunuhan brutal, tentara Tang benar-benar dikalahkan. Tidak ada yang mengira bahwa pasukan Tang yang tak terkalahkan di benua timur akan dikalahkan oleh kerajaan Dali kecil dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dalam pertempuran ini, pasukan kerajaan Tang hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Dan King Ji tewas dalam pertempuran. Tang Haotian dan Xiaoyan tidak pernah muncul kembali.
Namun setelah pertempuran ini, Kekaisaran Tang yang dipimpin oleh Tang Haotian benar-benar berakhir. Sebagai pemenang, kerajaan Dali juga menderita banyak korban, kecuali beberapa orang suci yang bertarung dengan kuat. Hampir semua yang lain jatuh. Sudah lebih dari setengah bulan sejak perang antara Dali dan Tang, tetapi gejolak perang ini belum mereda. Perang ini telah mengejutkan seluruh dunia kultivasi dan telah membuat banyak praktisi merasa sangat terkejut. Setelah perang, banyak pegunungan di seluruh benteng Yanmen runtuh. Pada saat ini, perang antara kedua negara hanyalah awal, dan makam kaisar kuno Tuosi yang akan segera dibuka adalah tempat yang benar-benar menarik perhatian dunia. Lambat laun, semua orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke wilayah prasejarah kuno. Selama beberapa hari terakhir, setelah terjadi serangkaian penglihatan di alam prasejarah kuno dan kecemerlangan warna-warni telah muncul di atas alam prasejarah kuno, banyak pembudidaya bersemangat. Mereka tahu bahwa hari ketika kaisar kuno Tuosi dibuka tidak lama lagi. Dalam setengah bulan ini, Xiaoyan juga muncul lagi. Ketika dia muncul, dia membawa satu hal, dan itu adalah kepala Tang Haotian. Tidak ada yang tahu pertempuran seperti apa yang dia dan Tang Haotian lalui. Tetapi satu hal yang jelas, dia memenangkan pertempuran dengan Tang Haotian. Xiaoyan akhirnya membalaskan dendam Bingxin dan sepenuhnya membunuh Tang Haotian. Meskipun Tang Haotian terbunuh, Xiaoyan tampaknya tidak terlalu senang. Meskipun Tang Haotian meninggal, Bingxin tidak dapat dibangkitkan. Setelah beristirahat beberapa hari, Xiaoyan menginstruksikan orang-orang dari klan Xiao dan mulai berbaris ke wilayah prasejarah kuno. Orang-orang dari klan Xiao yang pergi kali ini antara lain Xiaoyan, Liu Xiaohui, Nalan Qingsui, Xiao Yao, Jiu Bai, Linglong, Liu Yan, Pang Han, dan lain-lain. Barisan seperti itu sudah cukup kuat. Kelompok klan Xiao menuju utara, terbang dengan cepat, dan segera memasuki wilayah prasejarah kuno. Ketika semua orang pergi ke tanah kuno, mereka menemukan bahwa kerumunan secara bertahap meningkat. Mereka melihat sekelompok orang yang pergi jauh ke tanah kuno. Melihat situasi ini, Xiaoyan dan yang lainnya cukup terkejut. Tanah kuno dari kehancuran prasejarah ini benar-benar memiliki pesona yang hebat dan telah menarik begitu banyak orang kuat sekaligus. Dalam beberapa hari terakhir, fenomena abnormal sering meletus di alam prasejarah kuno dan awan iblis gelap muncul di langit. Semua ini menunjukkan bahwa makam kaisar kuno Tuosi akan segera muncul. Semakin dalam masuk ke alam kuno, semakin kuat energi anehnya dan semakin banyak orang di sana. Mengikuti kerumunan, setelah maju selama setengah bulan di wilayah prasejarah kuno, kerumunan akhirnya berhenti. Pada saat ini mereka berada di mulut lembah besar. Ada kerumunan orang di lembah besar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berjalan di lembah. Tenda-tenda besar tersebar secara teratur, dan situasinya seperti camp militer. Ayo pergi. Xiaoyan memimpin dalam berjalan ke lembah. Dia tidak terbang, tetapi berjalan kaki. Di lembah ini bahkan jika ada yang bisa terbang, Anda hanya bisa terbang di ketinggian rendah dan tidak bisa terbang tinggi. Sebab di atas lembah ini terdapat lapisan kabut, menyebabkan seluruh lembah terlihat redup dan tidak dapat terlihat. Xiaoyan dan rombongannya memasuki lembah secara alami, menarik perhatian banyak orang. Xiaoyan dan yang lainnya datang ke kerumunan, menemukan lereng gunung dan berhenti. Berdiri di lereng gunung, Xiaoyan bertanya, dengan begitu banyak praktisi kuat berkumpul di lembah ini, mungkinkah makam legendaris Kaisar kuno Tuosi akan muncul di lembah ini? Liu Xiaohui lalu menjawab, ini belum diketahui, tetapi dalam 1000 mil, energi adalah yang paling terkonsentrasi di sini dan penglihatan yang paling sering muncul di langit. Lebih penting lagi, lembah ini hanya muncul di akhir-akhir ini. Beberapa hari sebelumnya, lembah ini tidak ada di sini. Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar ini. Dia melihat ke kedalaman lembah dan melihat bahwa di kedalaman lembah ada 2 puncak 10.000 bilah, menghalangi lembah seperti raksasa. Ada lorong sempit di antara 2 puncak gunung. Namun saat ini, lorong sempit itu telah dipasang dengan segel. Melihat lorong di antara 2 puncak gunung,
Xiao Yan merasakan perasaan yang akrab, seolah-olah dia telah berada di situ dan dia tiba-tiba berseru, "Itu benar-benar ada di sana." Teriakan Xiao Yan membuat Liu Xiaohui dan yang lainnya merasa bingung dan langsung bertanya, "Ada apa?" Xiao Yan lalu menjawab, "Tidak ada apa-apa. Kalian tunggu di sini. Aku akan melihat lebih dekat bagian itu," ucap dari Xiao Yan. "Kami akan menemanimu." Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, dan Xiao Yao juga yang lainnya setuju. "Baiklah, biarkan Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, dan Xiao Yao yang menemaniku ke sana, dan yang lainnya tetap di sini," ucap dari Xiao Yan, dan segera berjalan menuju bagian terdalam lembah bersama mereka bertiga. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendekati lorong, tiba-tiba suara terdengar. "Siapa itu?" "Ternyata Xiao Yan. Apakah kamu di sini untuk mati kali ini?" Segera Xiao Yan dan yang lainnya melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Sekelompok orang ini adalah orang-orang dari kuil Dewa Perang, dan dua yang memimpin mereka adalah King Tian dan Jan Wuji dari Akademi Dewa Perang. Menurut informasi Xiao Yan, 1 istana, 3 paviliun, dan 8 tanah suci, kecuali paviliun abadi dan Dao tanpa hati yang dimusnahkan oleh klan Xiao, pasukan lainnya mengirim orang-orang kuat ke alam prasejarah kuno. Di sini tidak mengherankan melihat King Tian dan Jan Wuji. Liu Xiaohui lalu berkata, "Apa? King Tian, Jan Wuji, apakah kamu ingin bertarung sekarang? Kami akan menemanimu," ucap dari Liu Xiaohui. "Apa yang kamu khawatirkan? Ketika makam Kaisar kuno Tuosi muncul, apakah kamu takut tidak akan ada pertempuran untuk dilawan?" ucap dari Jan Wuji. Pada saat ini ada beberapa kekuatan yang berkerumun. Bodhidharma juga berada di antara kerumunan, menyapa Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, "Kali ini benar-benar hidup satu aula, 3 paviliun, 6 jalan, dan 8 tempat suci semuanya telah tiba." Xiao Yan mengangguk dengan Bodhidharma sambil tersenyum dan kemudian melihat kerumunan. Seperti yang dikatakan Bodhidharma, Paviliun Tianshui, Paviliun Poenik, Istana Es, Paviliun Tianyi, Jalan Sura, dan Jalan Raksa, Dao Hidup dan Kematian, Dao Kejam, Dao Kuil Dalin, Istana Yuxiao, Lembah Xiao Yao, Istana Es, Sekte Sixia, semuanya datang ke sini. 1 aula, 3 paviliun, 6 jalan, dan 8 tempat suci berkumpul di sini. Pertempuran semacam ini hanya dapat muncul di konferensi pemuda seluruh benua. Sekarang karena kemunculan makam Kaisar kuno Tuosi, orang-orang ini telah berkumpul lagi. Masing-masing kekuatan ini memandang semua orang dengan waspada. Kali ini semua orang datang ke makam Kaisar kuno Tuosi. Begitu makam Kaisar kuno Tuosi muncul, mereka akan menjadi kekuatan musuh. Oleh karena itu, ada permusuhan di antara mereka. Seorang pria jangkung berbaju putih keluar dari kerumunan dan berkata pada Xiao Yan, "Apakah kamu Xiao Yan?" Xiao Yan mengangguk perlahan. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya Xiao Yan. Siapa kamu?" "Istana Es." Pria berbaju putih itu mengucapkan kata demi kata. Niat membunuh dan kebencian dalam suaranya sedingin es. Dia lalu berkata, "Bing Wang Tian adalah ayahku, dan Xiameng yang terbunuh adalah kekasihku. Kamu membunuh Xiameng. Jadi aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada roh Xiameng," ucap dari pria itu. Setelah mendengarkan kata-kata Bing Wang Tian, ekspresi semua orang di kerumunan menjadi sangat menarik. King Tian lalu berkata, "Xiao Yan, tampaknya tidak hanya kuil Dewa Perang yang menginginkan kematianmu, tetapi orang-orang di Istana Es juga menginginkan kamu mati," ucap dari King Tian. Xiao Yan lalu berkata, "Dulu ada banyak orang yang ingin aku mati, tetapi sekarang aku masih hidup dengan baik. Siapapun yang ingin menggangguku, aku akan mengambil alih. Sekarang, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku tidak akan menemanimu," ucap dari Xiao Yan. Lalu dia segera memanggil Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, dan yang lainnya maju dan terus berjalan maju. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya pergi, King Tian dan Bing Jan tidak menghentikannya, tetapi berjalan maju bersama Xiao Yan. Sekelompok orang segera datang ke lorong sempit yang ditutupi dengan lapisan tirai tipis.
Meskipun ada banyak orang kuat yang bertarung di lembah ini, tirai cahaya ini bahkan tidak dapat dipatahkan oleh para orang yang bertarung. Hanya pedang legendaris Kaisar kuno Tuosi yang dapat memecahkannya. Menghadapi tirai tipis di depannya, Xiaoyan lalu berkata, "Kalian tunggu di sini, aku akan melihat dulu." Mendengar ini, ekspresi para pembudidaya di sekitar mereka tiba-tiba menjadi cerah, dan mereka menunjukkan penghinaan. Sosok Xiaoyan melintas, dan dia memasuki tirai tipis hampir tanpa halangan, dan menghilang. Ini benar-benar luar biasa. Tirai cahaya penyegel itu tidak berpengaruh pada Xiaoyan sama sekali. Pada saat ini semua orang yang hadir mereka terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Melihat Xiaoyan memasuki segel tirai cahaya, banyak orang merasa sangat terkejut. Seberapa kuat segel ini tidak berpengaruh pada Xiaoyan sama sekali. Memasuki tirai cahaya yang disegel, Xiaoyan berjalan melalui jalan kecil dan pemandangan yang familiar muncul di depannya. Apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah lembah aneh yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah halaman kecil di lembah. Di halaman kecil ada beberapa pondok jerami bobrok dan kamar kecil. Di kamar kecil seorang lelaki tua kurus sedang bekerja. Rambutnya memutih dan dia membungkuk perlahan-lahan mencangkul rumput liar. Mendengar langkah kaki, lelaki tua itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu kembali?" Mendengar ini, Xiaoyan terkejut. Dia terlalu akrab dengan situasi ini. Orang tua di depannya adalah orang tua yang menyelamatkannya saat itu. Meskipun penampilannya telah banyak berubah setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu mengenalinya secara sekilas. Xiaoyan lalu bertanya, "Kamu tahu aku akan kembali?" Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Dari kehidupan ini, dari kematian ini, hidup dan mati adalah untuk reinkarnasi. Jika Anda tidak kembali ke sini, kemana Anda bisa pergi?" Xiaoyan terkejut dan berkata, "Maksudmu, aku akan mati di sini?" "Ya, itu benar. Sejak kamu berjalan keluar dari sini, itu ditakdirkan untuk datang lagi. Kamu tidak dapat melarikan diri," ucap dari lelaki tua itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu berbicara omong kosong. Kamu bukan dewa. Kamu bukan makhluk abadi. Bagaimana kamu bisa memprediksi masa depan?" ucap dari Xiaoyan. Lelaki tua itu lalu berkata, "Tubuhmu bukan milikmu, tapi dipinjam. Karena dipinjam, suatu hari akan dikembalikan, kan?" kata lelaki tua itu perlahan. Xiaoyan terkejut. Siapa orang tua ini dan bahkan tahu tentang masalah ini? Xiaoyan segera bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Lelaki tua itu lalu menjawab, "Saat itu, setelah tubuhmu mati, kekuatan gaib yang besar meminjam tubuhmu dan menyegel jiwamu di tubuhmu," ucap dari lelaki tua itu. Kekuatan supranatural yang besar. Siapa? Mendengar ini, Xiaoyan terkejut. Dia selalu berpikir bahwa dia bertransmigrasi, tetapi sekarang kebenarannya akhirnya terungkap. Dia tidak bertransmigrasi, tetapi ada orang yang menyegel jiwanya. Tapi siapa orang hebat itu? Kenapa dia melakukan hal ini? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Aku telah mengatakan itu. Dalam 2 hari, hutan bambu salju akan dibuka. Kamu dapat memasuki hutan bambu salju untuk mengetahui kebenarannya," ucap dari lelaki tua itu. Hutan bambu salju adalah hutan yang penuh dengan bambu salju, yang jauh di dalam lembah, tempat lelaki tua itu tinggal. Melihat hutan bambu salju seputih salju, jantung Xiaoyan berdebar dan merasakan tidak nyaman. Setelah mengobrol dengan lelaki tua itu dan melihat bahwa dia tidak dapat menanyakan beberapa informasi yang berguna, Xiaoyan segera pergi dan meninggalkan lembah yang aneh ini. Saat dia meninggalkan segel di lembah, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena segel tidak berfungsi untuknya, tetapi orang yang memasang segel mengizinkannya untuk melewati segel. Dalam kegelapan, tampaknya seseorang mendominasi semua ini dan mengatur semuanya. Xiaoyan tidak terlalu menyukai perasaan ini. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan bergumam,
aku bertanggung jawab atas takdirku dan tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bisa bertemu dengan Daudi yang sangat kuat, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Karena itu dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa membunuhnya. Setelah menunggu selama 2 hari, energi ruang ini menjadi sangat kuat. Dan sosok misterius yang memenangkan pedang Kaisar kuno Tuosi juga muncul lagi. Hari ini dia akan menggunakan pedang Kaisar kuno Tuosi untuk memecahkan tirai cahaya penyegelan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.